Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Erni Haryani. Saya salah satu mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang stres kerja pada karyawan. Oke, di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang definisi stres. Apa sih stres itu? Nah, di sini stres itu menurut Widyasari, itu adalah suatu keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Nah, yang kedua, menurut Aden, bagi kebanyakan orang, mengatasi stres kerja akan membuat perubahan psikologis dan berperilaku. Apapun masalah khusus yang dihadapi setiap individu dengan pekerjaannya, maka cara individu menghadapi stres harus berubah. Nah, menurut Ward and Abbey, di sini stres terjadi ketika ada ketidakseimbangan yang dirasakan antara tekanan dan sumber untuk mengatasi situasi tertentu. Nah, secara keseluruhan, stres dapat digambarkan dengan cara yang berbeda dilihat dari tingkat tekanan, yaitu hyperstress. Itu tekanan yang terlalu sedikit atau kebosanan bisa menjadi sumber stres, sering mengambil bentuk emosi terpendam, frustasi, atau apatis dan depresi. Yang kedua, eustress. Dan pada tekanan optimal, individu berkembang dan memaksimalkan kinerja. Hal ini adalah sisi untuk merangsang stres, kadang-kadang disebut sebagai rangsangan stres, memungkinkan orang untuk mengakses kemampuan mental dan fisik tersembunyi. Yang ketiga yaitu hyperstress. Tekanan yang menjadi berlebihan, pengalaman hyperstress individu ketika stimulus menjadi hyperstress akan bervariasi dari orang ke orang, dan bahkan untuk orang yang sama dari situasi ke situasi. Pada tahap ini, orang akan merasa lepas kendali atau dalam keadaan panik dan tidak mampu mengatasi. Yang keempat yaitu distress. Setelah stres berkepanjangan, individu memiliki pengalaman distress. Hal tersebut akan menjadi biaya individu tersebut dan perusahaan. Individu mungkin menderita masalah kesehatan dan memiliki keinginan untuk keluar dari situasi tersebut dan beristirahat panjang. Nah, di sini materinya tentang gejala-gejala akibat kerja. Yang pertama, gejala fisiologis, yaitu berupa otot tegang, jantung berdebar, perut mual, dan keringat dingin. Yang kedua, gejala psikologis dapat berupa mudah marah, emosi meledak-ledak, atau mudah panik. Yang ketiga, gejala psikosomatik, bisa dalam bentuk gangguan otot dan tulang. Lalu di sini ada dampak dan akibat yang ditimbulkan dari stres kerja. Yang pertama yaitu subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup atau kesepian. Yang kedua, perilaku, berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara berlebihan, berperilaku impulsif, tertawa gugup. Yang ketiga, kognitif, yaitu berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, hambatan mental. Yang keempat, fisiologis, yaitu berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung, dan tekanan darah meningkat. Mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin. Lalu di sini ada sumber-sumber stres kerja. Ada banyak sumber-sumber stres kerja. Yang pertama itu stres lingkungan seperti tuntutan keluarga dan kewajiban, kondisi ekonomi dan keuangan, ras, kasta, keyakinan dan identitas. Itu dinamakan environment factor. Yang kedua yaitu stres organisasi, dapat diklasifikasikan ke dalam misi, strategi, kebijakan, struktur organisasi dan desain. Jalur informasi, komunikasi, macam-macam proses, sistem, dan kondisi kerja. Kebijakan organisasi yang baik, prosedur, aturan akan membuat karyawan tetap memiliki semangat yang tinggi. Sebaliknya, susunan kompensasi yang tidak memadai, aturan yang kaku, kebijakan organisasi yang ambigu, pola pekerjaan yang tidak sesuai akan menyebabkan stres. Itu dinamakan sumber organisasional stressor.
Oke, yang ketiga yaitu perpaduan kelompok, norma kelompok, dan pentingnya tujuan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Ketidakkompakan akan menciptakan konflik. Karyawan harus diberikan kesempatan penuh untuk mengembangkan diri. Orang-orang yang telah bergabung dalam kelompok bertujuan untuk memiliki keamanan sosial yang seharusnya diberikan. Selain itu, semangat karyawan harus tetap tinggi untuk menghindari stres pada kelompok. Oke, yang selanjutnya yaitu ada namanya sumber-sumber stres kerja dari individual stressor, yaitu kehidupan pribadi dan peristiwa dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan. Peristiwa perkawinan, perceraian, kematian dalam keluarga memiliki dampak yang luar biasa pada situasi kerja. Kesulitan kehidupan pribadi memiliki tingkat stres yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu job security. Pekerjaan dan peningkatan karir dapat menjadi sumber stres. Keamanan kerja merupakan salah satu alasan utama untuk seorang karyawan. Ketidakamanan meningkat selama masa resesi. Prospek kehilangan pekerjaan, khususnya ketika pekerjaan merupakan hal utama untuk mencari nafkah tunggal untuk pemenuhan keluarga, akan membuat stres. Alasan lain dari stres kerja adalah promosi. Seseorang harus memiliki pekerjaan yang sepadan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Oke, yang selanjutnya yaitu relocation, yaitu perpindahan tempat menunggu rutinitas kerja sehari-hari. Ketakutan bekerja pada lokasi yang baru dengan orang yang berbeda juga membuat stres. Ketidakpastian mengenai lingkungan kerja yang baru dan menciptakan hubungan yang baru menyebabkan kecemasan. Lalu yang terakhir yaitu change in life structure. Beberapa seperti lingkungan sosial, ekonomi, budaya, sistem agama, ras, pendidikan, dan interaksi seseorang dengan masyarakat memiliki peran yang berbeda. Jika semua aspek menguntungkan, maka stres akan menjadi kecil. Stres juga ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk mengatasinya dan keyakinan. Jika kehidupan seseorang stabil dan bergerak dengan kecepatan yang lambat, maka stres akan berkurang dan lebih memiliki kemampuan mengatasi stres tersebut. Ketika seseorang memiliki ambisi yang besar dan bergerak dengan cepat, maka tidak dapat mengatasi stres dengan cukup baik. Lalu di sini ada mengelola stres. Ada 8 macam mengelola stres. Yang pertama, job design, yaitu memperjelas peran, mengurangi bahaya ambigu, konflik, dan memberikan otonomi kepada karyawan dalam struktur yang telah ditetapkan untuk mengelola tanggung jawab karyawan. Yang kedua, target dan standar kinerja, menetapkan target yang masuk akal dan dapat dicapai, namun tidak menempatkan beban yang tidak mungkin kepada karyawan. Yang ketiga, placement atau menempatkan karyawan dalam pekerjaan yang masih dalam kemampuan karyawan tersebut. Yang keempat, pengembangan karir, perencanaan karir, dana promosi karyawan sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang kelima, proses manajemen kinerja yang memungkinkan komunikasi terjadi antara atasan dan karyawan mengenai pekerjaan yang lalu, masalah, dan ambis. Yang keenam, counseling, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membicarakan masalah mereka dengan seseorang karyawan personalia atau petugas kesehatan atau melalui program bantuan karyawan. Nah, yang ketujuh, pelatihan dalam meninjau kinerja dan teknik konseling dan bagaimana manajer dapat meringankan stres diri sendiri dan orang lain. Yang kedelapan, pekerjaan, yaitu keseimbangan hidup di mana menentukan ketekanan pada karyawan yang memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, pasangan atau karir, dan dapat mencakup ketentuan seperti cuti khusus dan jam kerja yang fleksibel. Nah, gimana sih untuk mengurangi stres? Nah, di sini ada teknik mengurangi stres. Ada 4 teknik. Yang pertama, peer support group. Itu dukungan dari teman sebaya dalam lingkungan kerja, bukan ide baru secara informal. Pekerja telah menawarkan kepada rekan-rekan selama masa traumatis dan stres. Sayangnya, dalam beberapa kasus, dukungan yang diberikan menimbulkan masalah lebih banyak daripada diselesaikan. Yang kedua, employee assistance program, yaitu menyediakan dukungan yang mudah diakses, rahasia, dan dukungan profesional untuk karyawan dan anggota keluarga karyawan. Tujuan dari EAP adalah untuk membantu
membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk lebih berhasil menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang menyebabkan permasalahan dan mempengaruhi pekerjaan karyawan. Yang ketiga, ada perusahaan menyediakan fasilitas meditasi atau bekerja sama dengan perusahaan yang berhubungan dengan meditasi untuk membantu karyawan mengurangi stres. Yang keempat, in-house support, yaitu perusahaan percaya pada organisasi daftar di mana semua karyawan diperlakukan sama bahkan dengan sebutan yang berbeda. Jalur komunikasi harus tetap terbuka setiap saat. Jika karyawan memiliki keraguan mengenai masa depan perusahaan dan masa depan sendirinya, karyawan harus mampu melakukan pendekatan dengan tepat dan menyuarakan keprihatinannya. Nah, di sini secara keseluruhan kesimpulannya, tetap materi stres kerja pada karyawan, yaitu pada setiap organisasi harus dapat memahami adanya berbagai gejala yang dapat menyebabkan stres kerja. Stres timbul karena adanya tuntutan fisik atau lingkungan dan situasi sosial yang menyebabkan perubahan psikologis dan perilaku individu. Sumber-sumber yang menyebabkan stres kerja ada yang berhubungan dengan pekerjaan dan di luar pekerjaan. Sumber-sumber stres kerja yang berhubungan dengan pekerjaan adalah organisasi, kelompok kerja, keamanan kerja, relocation, remuneration, karir, dan workload. Sumber-sumber yang berhubungan di luar pekerjaan adalah individu, change in life structure, stress, dan behavior, dan environment factor. Dari berbagai sumber stres yang muncul dari setiap individu, maka diharapkan organisasi atau pemilik perusahaan dapat membantu karyawan untuk mengatasi stres yang dihadapi dengan berbagai teknik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.